Bab 661. Jack mengalihkan fokusnya ke ponselnya. Skylar Celestino muncul di layar. "Hei, Skylar Celestino," Jack mengucapkannya dengan santai setelah mengangkat telepon. "Iya, menurut rasio yang Anda katakan kepada saya, Anda akan mendapatkan 170 miliar dolar untuk bagian Anda. Anda seharusnya sudah menerimanya sekarang, kan? Sungguh mencuri. Saya tidak hanya memperbaiki gatal saya untuk bertarung, tapi saya juga mendapat untung besar darinya." Suara jantan Skylar terdengar dari telepon. "Yup, aku punya uang. Aku punya beberapa tugas untuk dijalankan, jadi aku akan menutup telepon sekarang." Jack mengakhiri panggilan di detik berikutnya. Wanita di depannya berdiri di dekatnya, dan suara Skylar juga tidak terlalu lembut di ujung telepon yang lain. Jack tidak yakin apakah pihak lain telah mendengar bagian dari percakapan itu. Pada saat ini, Hector mendekati keduanya dan berkata, "Jack, kudengar kamu adalah pengawal keluarga Drake, kan?" Jack sudah mengulurkan kakinya dan hendak meninggalkan tempat itu. Dia tidak menyangka pertanyaan seperti itu akan keluar dari mulut Hector. Dia mengangguk sesuai dengan pertanyaan, "Ya, ada apa?" "Saya mendengar bahwa mereka membayar Anda 20 juta dolar sebulan. Saya menemukan bahwa Anda adalah bakat yang berbakat, setelah melihat Anda dan anak buah saya mencoba satu sama lain. Saya sangat mengagumi keterampilan Anda." Hector menjawab dengan senyum lembut. "Itu benar, Tuan Hector benar. Jack, kami sudah lama mendengar nama besarmu. Bakatmu akan sia-sia jika kamu terus tinggal bersama keluarga Drake." Tetua, yang berdiri di sebelah Hector, mencondongkan tubuh ke depan dan bergema. "Saya akan membayar Anda 100 juta sebulan, bagaimana dengan itu? Bekerjalah dengan saya dan bantu saya memperluas Sky Green Hall. Saya benar-benar percaya bahwa jika kita bekerja bersama, tidak mungkin Sky Green Hall tidak tumbuh masa depan." Hector mengulurkan jarinya, menunjuk angka 1. Ekspresinya berubah serius dan tegas. 100 juta dolar, itu memang cukup banyak. Ucap Jack tetap tenang dan polos. "Namun, aku tidak ingin bekerja dengan orang sombong sepertimu. Lupakan saja, datang saja ke tempat ini telah membuang banyak waktu berhargaku. Aku harus pergi ke Drake untuk bekerja sekarang." Detik berikutnya, Jack berjalan menuju gerbang tanpa menoleh sekalipun. Jari telunjuk kanan Hector masih di udara. Dia tetap membeku seolah-olah percakapan itu adalah sambaran petir mematikan yang menghantam otaknya. Banyak yang mengatakan bahwa jika satu orang ditawari 2 kali lipat dari penghasilannya, orang itu akan menerimanya tanpa berpikir 2 kali. Dia sendiri telah menawarkan Jack 5 kali gaji sebelumnya, namun bajingan ini bahkan tidak mengedipkan mata dan pergi. Selain itu, sorot matanya dan nada suaranya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan, seolah-olah 100 juta dolar hanyalah tumpukan kertas bekas di matanya. "Apa-apaan ini? Apakah bocah ini idiot? Dia menolak 100 juta sebulan. Aku bersumpah tidak ada gaji yang lebih tinggi dari ini di Eastfield." Seorang pria tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada pemandangan di depannya. Jika dia ditawari gaji seperti itu, bahkan jika itu bukan 100 juta per bulan tetapi per tahun, dia akan tersenyum sepanjang tahun, bahkan ketika dia sedang tidur. "Iya, benar-benar idiot. Dia pasti idiot." Pria lain menimpali, tertawa terbahak-bahak. 100 juta sebulan, dan dia pergi begitu saja. Sebaliknya, dia pergi bekerja untuk pekerjaan 20 juta sebulan. Ada apa dengan bocah ini? Mungkin bajingan ini ngiler karena Nona tanya atau Nona Ivene. Lagi pula, satu-satunya hal yang orang ini tidak kekurangan adalah uang. Karena dia tidak kekurangan uang, dia mungkin mengejar 2 wanita cantik itu. Itu pasti masalahnya. Pria lain berhipotesis tentang situasinya. Dia menyipitkan matanya dan menggaruk dagunya. Wanita parubaya dari sebelumnya menatap Hector sebelum perlahan membuka mulutnya. "Tuan Hector, ketika Jack menjawab teleponnya beberapa waktu yang lalu, saya pikir saya mendengar sesuatu." "Oh, benarkah? Kamu berdiri sangat dekat dengannya barusan, apa yang kamu dengar?" Hector tidak bodoh. Dia percaya pada bawahannya. Jika anak buahnya berinisiatif maju ke depan untuk melaporkan sesuatu, sesuatu itu pasti berharga dan patut diperhatikan. Orang yang menelepon Jack, saya kira namanya Skylar Celestino. Samar-samar saya mendengar pihak lain menyebutkan bahwa 170 miliar dolar telah ditransfer ke rekening Jack. Dia bertanya kepada Jack apakah dia telah menerimanya, kata wanita parubaya itu, ragu-ragu, wajahnya mengerut.
Bab 662. Skyler Celestino. 178 miliar dolar. Kerumunan yang hadir di tempat kejadian benar-benar tercengang. Teror melesat menembus angkasa. Kedua informasi ini terlalu mengejutkan. Apakah Anda yakin tidak salah dengar? Skyler Celestino. Bukankah nama ini milik Skyler, Raja Perang? Itu Raja Perang Bintang 8. Penatua itu lumpuh di tempat, kejutan yang mengerikan menahannya dalam cengkeraman yang erat. Dia hanya berhasil mendapatkan kembali kata-katanya setelah beberapa menit. Hanya ada satu Raja Perang dengan nama Skyler Celestino. Wanita parubaya itu memiliki pandangan kosong di matanya seolah-olah dia berada dalam kabut kebingungan, belum pulih dari berita itu. Jika itu benar-benar Skyler Celestino, Raja Perang, mengapa dia memberi Jack begitu banyak uang? Lebih dari 170 miliar dolar. Apakah Anda yakin Anda mendengar nomornya dengan benar? Mengapa dia memberi Bestart begitu banyak uang? Kejutan yang tiba-tiba menyebabkan otot-otot Hector menegang. Hanya keluarga terkemuka yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu setelah mereka menjual semua properti mereka. Tak seorang pun di tempat kejadian bisa mengerti mengapa Raja Perang Bintang 8, akan memberikan begitu banyak uang kepada menantu angkatnya. Penatua tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera bergegas ke rumah. Dia mengambil poster dan berlari keluar lagi. Dia menghela napas berat. Tuan Hector, lihat. Lihat posternya. Orang itu berjanji untuk menjadikan ulang tahun istrinya sebagai acara termegah yang akan mengguncang seluruh Eastfield. Mungkinkah dia meminjam uang dari Raja Perang sehingga dia bisa menjadi tuan rumah pesta ulang tahun terbesar untuk istrinya? Pikiran berjalan liar di dalam otak sesepuh. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan. Selain ini, tidak ada anggapan lain yang bisa menjelaskan situasi ini lagi. Meskipun demikian, setelah mendengar kata-kata yang dia keluarkan, dia mulai meragukan asumsinya sendiri. Jika itu benar-benar terjadi, 170 miliar dolar terlalu banyak, bukan? Menghabiskan 100 juta sudah cukup untuk mengadakan pesta ulang tahun termegah di Eastfield, kan? 170 miliar dolar, bagaimana mungkin? Selain itu, seorang Raja Perang tidak akan meminjamkan uang sebanyak itu, kan? Dan aku benar-benar ragu bahwa seorang Raja Perang yang baru saja kembali dari ketentaraan akan mampu mengeluarkan uang sebanyak itu, kan? Setelah memikirkan berita mengejutkan itu, Hector akhirnya berkata kepada wanita parubaya itu, "Hawa, kamu pasti salah dengar." "Yup, kamu salah dengar." "Benarkah? Tapi kupikir itulah yang dikatakan orang lain di telepon." "Oh, sekarang aku melihatnya." Tiba-tiba, sesepuh bertepuk tangan setelah menyadari sesuatu. "Sial, kurasa kita telah tertipu olehnya." "Hah? Apa maksudmu?" Semua orang di tempat kejadian mengalihkan perhatian mereka ke arah yang lebih tua, menggaruk-garuk kepala, tidak tahu mengapa. Orang bodoh itu pasti sengaja membuat orang lain melakukan panggilan itu dan berpura-pura bahwa Skyler Celestino adalah peneleponnya. Semua isi panggilan itu pasti sudah direkayasa dan dilatih. Suasana hati sesepuh terangkat dan matanya penuh kebijaksanaan. Dia melakukannya karena dia takut menyinggung kekuatan besar di belakang kita, Aula Kingston. Ini menunjukkan bahwa dia takut pada Kingston Hall dan dia tidak ingin membuat masalah. Karena itu, dia berpura-pura dekat dengan Skyler Celestino, Raja Perang. Namun, kesalahan terbesar yang dia buat adalah jumlah uangnya. Jumlah uang itu sangat tidak realistis sehingga mengungkap rencananya yang licik. Bab 663. Bunda Ker itu benar-benar pintar. Kami hampir tertipu olehnya. Salah satu pria besar yang terluka menamparkan pahanya dan berteriak. Pria ini lebih licik daripada rubah. Seorang pria parubaya menimpali, mengenakan senyum pahit. Dia kemudian melanjutkan, dia takut kita akan terus mencari masalah dan membiarkannya pergi sementara. Itu sebabnya dia menyimpan kartu liar ini di tangannya, sehingga dia bisa meninggalkan tempat itu. Kalau tidak, bagaimana panggilan itu bisa begitu kebetulan? Bagaimana bisa? Bisakah panggilan masuk tepat saat kami akan mentransfer uang kepadanya? Setelah mendengar analisis rinci semua orang, Hector mengangguk setuju. Pelacur itu hampir menipunya. Dia mengalihkan pandangannya ke Penatua dan berkata, "Penatua Bangsal, saya berterima kasih atas kecerdasan dan kebijaksanaan Anda." Untungnya, dia mengungkapkan dirinya dengan mengatakan sejumlah uang yang konyol, 170 miliar. Jika dia mengatakan 100 atau 200 juta, kita akan jatuh ke perangkapnya.
Suara pujian memasuki telinga sesepuh dan mengangkat suasana hatinya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia perlahan berkata, "Saya hanya bisa berkomentar bahwa orang bodoh ini terlalu sombong. Rencananya akan sempurna jika jumlah uangnya lebih sedikit. Dia akan membuat kita takut. Tapi, semakin dia mencoba menakut-nakuti kita, semakin banyak kesalahan yang dia buat. Menjadi sangat jelas bahwa dia sebenarnya takut pada kita di dalam hatinya." Dengan nada sombong dalam suaranya, dia melanjutkan, "Dia tidak datang ke sini hari ini untuk menimbulkan masalah. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia tidak akan berbelas kasih kepada Penatua Castellano dan keduanya selama pertarungan." "Iya, kau benar. Orang ini licik seperti rubah. Rencana yang sangat rumit." Nenek tua, Penatua Castellano, mengangguk setuju. "Aku hanya menderita luka di permukaan tubuhku. Orang ini bisa mengendalikan kekuatan dan kekuatannya dengan sangat baik. Sepertinya dia benar-benar takut. Dia pasti datang hari ini karena episode kemarin, dia pamer di depan Miss Tanya dan Nona Ivone, berpura-pura tegar dan kuat. Oleh karena itu, dia mengumpulkan keberanian hari ini untuk datang memperingatkan kita hanya untuk menyelesaikan pertunjukan pamernya. Kedua, dia takut orang-orang kita akan terus menemukan masalah dengan saudaranya, Tiger." "Iya," Hector mengangguk setuju. "Ngomong-ngomong, menilai dari kecakapan tempurnya, kurasa aku tidak setara dengannya. Ditambah lagi, dia pintar dan jenaka. Dia jelas bukan seseorang yang harus kita provokasi. Mari kita coba untuk tidak menyinggung perasaannya." Tetapi, dahi Elderwood berkerut, dan setelah hening sejenak, dia berkata, "Guru Hector, beberapa foto yang kami ambil adalah untuk beberapa situs web domestik, dan beberapa untuk pasar luar negeri, yang juga merupakan pasar utama kami. Jika kami mengikuti apa yang diminta bocah itu dari kita, kita akan mendapat untung jauh lebih sedikit dan pihak lain mungkin tidak menyetujuinya. Iya, kerugiannya memang akan cukup besar. Saya memperkirakan setidaknya 100 juta dolar akan hilang dalam sebulan." Hector mengepalkan tinjunya dengan kuat pada pikiran itu. Sial, ini adalah bisnis berbiaya rendah tetapi dengan hasil tinggi. Sekarang, semuanya dihancurkan oleh Jack Bestart. Jika kita menghentikannya, kerugiannya akan sangat besar. Benar, jika pihak-pihak yang bekerja dengan kita di pasar luar negeri tidak setuju, aku khawatir mereka akan membuat masalah bagi kita. Selain itu, kita tidak dikenal oleh otoritas dan kekuatan di belakang mereka, akan beruntung bagi kita jika mereka membiarkan kita mengkompensasi kerugian mereka. Wajah Penatua Watt berubah menjadi rasa sakit yang serius. Kita bisa berhenti membuat masalah untuk saudara laki-laki Jack. Untuk masalah tidak mengambil gambar, itu akan menjadi kerugian besar bagi kita. Hector memberi mereka senyum tipis, giginya terkatup rapat. Tapi kamu juga melihatnya sendiri. Dia terlalu kuat untuk kita ganggu. Tak satu pun dari orang-orang kita yang bisa membunuhnya. Kita akan menyebutnya keberuntungan karena dia memutuskan untuk menyelamatkan hidup kita. Bahkan aku sendiri bukan lawannya, dan aku tidak berpikir para petarung terampil dari Kingston Hall itu berada pada level yang sama dengannya. Taruhan terbaik kita adalah melakukan apa yang diperintahkan. Hector menutup mulutnya sejenak dan kemudian melanjutkan, "Aku penguasa Aula Langit Hijau. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku sendiri. Jika tersiar kabar bahwa aku adalah orang yang tidak dapat dipercaya, di mana aku harus bersembunyi?" Kemudian, Penatua menghela nafas dalam-dalam. "Masalah ini sulit dipecahkan. Bagaimana jika Anda mencoba berbicara dengan seseorang dari Kingston Hall?" Hector menghadiahi yang lebih tua dengan senyum kering sebagai balasannya. "Itu tidak. Kakak laki-lakiku tidak suka aku terlibat dalam bisnis ini. Aku melakukannya di belakangnya. Jadi, katakan padaku, bagaimana aku bisa berbicara dengannya tentang ini?" Dia terdiam beberapa saat setelah dia berbicara, dan kemudian dia berkata lagi, "Kami akan menukar foto yang kami ambil bulan ini. Lagi pula, besok adalah hari perdagangan. Kami akan melakukan perdagangan secara pribadi dan Jack tidak akan mengetahuinya, itu. Adapun bulan depan, mari kita pikirkan itu lain kali." Bab 664. Sementara itu, di kediaman Drake. 3 wanita cantik sedang berjalan santai di taman yang luas di kediaman Drake. Ivone menatap Tanya, ingin menanyakan sesuatu tapi dia takut perhatiannya pada Jack akan terlalu jelas. Dia takut 2 wanita cantik di depannya akan salah paham. Namun demikian, kekhawatiran untuk Jack telah tumbuh tak terkendali dalam dirinya sepanjang hari.
Dia tahu di dalam hatinya bahwa kepala Green Sky Hall dan kepala Kingston Hall adalah saudara kandung. Alasan mengapa Green Sky Hall berhasil berkembang dan berkembang dengan sangat baik dan cepat adalah karena kekuatan di belakang mereka, Aula Kingston. Terlebih lagi, ada beberapa petarung terkemuka di Green Sky Hall, yang bahkan Spectre dari keluarga Drake akan berpikir dua kali sebelum berkelahi dengan mereka. Oleh karena itu, ketakutan dan kekhawatiran menggerogoti hatinya, dia benar-benar mengkhawatirkan keselamatan Jack. Jack seharusnya sudah mulai bekerja sekarang, namun dia belum muncul. Dia pasti pergi untuk melakukan apa yang dia nyatakan akan dia lakukan. Tanya tidak bisa menahan pandangannya ke gerbang masuk, wajahnya terpampang dengan gangguan. Jack, kenapa dia belum masuk kerja? Sharon George, yang masih mengobrol tentang topik lain, tidak bisa lagi menekan kegelisahan dalam dirinya dan berkata, dia pasti pergi ke Green Sky Hall. Saya tidak tahu apakah dia bisa menyelesaikan masalah ini. Saya pikir tidak. Karena Sharon sudah menyebut Jack, eventnya melanjutkan dengan lancar, orang-orang di Green Sky Hall tidak mudah untuk dihadapi. Mereka memiliki banyak petarung bagus yang tidak dapat dengan mudah ditangani. Mereka melebihi petarung biasa yang baik. Selain itu, Hector adalah Tiger yang tersenyum, baik di luar dan baik hati, tetapi di dalam kejam dan jahat. Jack adalah orang yang berkepala dingin. Dia terlalu lugas dan tidak tahu kapan harus mundur dan memberi muka kepada pihak lain. Aku benar-benar takut. Tanya menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan persetujuan. Yang paling penting sekarang adalah Jack telah pergi ke tempat itu. Dia tidak akan membiarkan mereka terus mengambil foto seperti itu. Aku tahu Jack, dia ingin menyelesaikan masalah ini sekarang dan selamanya, tapi dia praktis memotong foto pihak lain, sumber keuangan. Tanya berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, kemarin, saya bertanya kepada Pak tentang Green Sky Hall, dan dia mengatakan kepada saya bahwa orang-orang di sana tidak hanya memperdagangkan foto mereka ke situs web domestik, mereka juga berdagang dengan beberapa otoritas kuat di luar negeri. Ketika Sharon mendaftarkan analisis ini ke dalam otaknya, dia menjadi semakin cemas. Kamu benar, memotong sumber uang orang seperti membunuh seluruh keluarga mereka. Belum lagi, ini adalah bisnis mereka yang sudah lama ada. Sekarang setelah dibatalkan oleh Jack, bagaimana pihak lain bisa menerimanya? Green Sky Hall adalah salah satu bajingan. Bagaimana mereka bisa berdagang dengan otoritas luar negeri? Ini membuat frustrasi. Tanya menyunggingkan senyum pahit. Sebelumnya, saya tidak tahu bahwa Green Sky Hall akan melakukan hal seperti itu di bawah tanah. Pas saya dan yang lainnya baru mengetahuinya belum lama ini juga. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Jika Kingston Hall tidak mengetahuinya, di belakang Green Sky Hall, kami, keluarga Drake, akan mengambil tindakan. Tapi dengan Kingston Hall di belakang segalanya, pas saya juga merasa tidak berdaya. Tidak mungkin. Jack dalam bahaya sekarang. Aku harus pergi dan menyelamatkannya. Sharon melangkah dengan cemas. Aku akan membawa beberapa pengawal serta beberapa petarung terkemuka dari keluarga George. Aku harus membantunya. Dia tidak bisa mati. Tapi, Sharon, Jack bilang dia bisa menyelesaikannya sendiri. Evene menarik Sharon ke belakang dan menambahkan, jika kamu pergi ke sana seperti ini, apakah kamu tidak takut Jack tidak bahagia? Tapi, itu lebih baik daripada membiarkannya mati di sana, kan? Aku benar-benar mengkhawatirkannya. Sharon begitu panik karena ketakutan, wajahnya memutih. Jangan khawatir, aku percaya padanya. Tanya sedikit lebih percaya diri pada Jack ketika dia memikirkan episode yang terjadi di luar kota. Jack menghadiri tantangan di hutan dan memenggal ratusan pria, beberapa di antaranya sangat kuat. Tepat ketika suku kata terakhirnya jatuh, Porsche 911 merah-merah melayang ke gerbang dan dengan cepat diparkir di tempat parkir tidak jauh. Dia kembali. Saat melihat ini, sudut mulut Tanya melengkung ke atas, dan dia merasa lega. Bab 665. Akhirnya, Sharon dan Evene berseru serempak, keduanya menghela napas lega. Sharon menatap Evene, bibir merah muda kemerahannya sedikit terbuka. Dia tidak bisa lagi menahan diri dan bertanya, Evene, kamu tampaknya sangat khawatir tentang dia juga. Jangan bilang kamu menyukainya juga. Pertanyaan Sharon mengejutkan Evene, membuatnya tersedak. Matanya berkedip dan pipinya langsung dicium merah muda. Dia langsung membalas, apa? Mustahil. Orang itu cabul yang ngiler karena wanita cantik. Aku sama sekali tidak menyukainya, huff.
Garis-garis muncul di dahi Sharon saat alisnya berkerut. Mustahil. Jika dia cabul, lalu kenapa dia tidak ngiler melihatku? Aku punya tubuh yang bagus dan aku juga terlihat bagus. Halo, cantik. Sepertinya tidak ada yang mengganggumu dan kamu sedang dalam suasana hati yang baik, mengagumi keindahan bunga, goda Jack sambil berjalan ke arah mereka bertiga, senyum lembut dan hangat di wajahnya. Ketika Jack muncul di depan mereka, Sharon, yang otaknya diliputi kekhawatiran dan kepanikan beberapa detik yang lalu, langsung menjadi tenang dan sikapnya berubah. Dia menjadi agak pendiam dan pemalu, memasang wajah santai tanpa khawatir sama sekali untuk Jack. Green Sky Hall, apakah kamu benar-benar pergi ke sana? Tanya, di sisi lain, bertanya dengan keras. Jack mengangguk sebagai jawaban. Aku punya $50.000. Aku akan mentraktir kalian makan siang hari ini. Tunggu, apa? $50.000? Tanya bertanya, tampak bingung. Bukankah kamu bilang kamu akan berbicara dengan mereka tentang foto-foto itu? Apa yang kamu bicarakan 50.000 ini? Jangan bilang bahwa kamu membiarkan mereka lolos hanya dengan $50.000. Apa? Tidak mungkin. Kupikir setidaknya kau akan melawan mereka. Ivene sama tercengangnya seperti tanya. Mengapa Jack pergi ke Green Sky Hall untuk membuat keributan demi $50.000? Bahkan jika tujuannya adalah untuk memeras mereka, $50.000 terlalu sedikit, bukan? Oh, saya hampir lupa sesuatu. Anda tidak tahu apa yang terjadi setelah saya pulang kerja kemarin. Teman terdekat saya, Tiger, datang kepada saya dan memberi tahu saya bahwa restorannya. Mengingat ketiganya tidak memiliki pengetahuan tentang episode kemarin, ia dengan sabar menceritakan kejadian itu dari batang ke buritan. Jack mengangkat bahu begitu dia selesai bercerita. Oleh karena itu, saya tidak hanya menyelesaikan masalah kemarin, tetapi saya juga mengumpulkan hutang Green Sky Hall kepada saya kemarin, $50.000. Kalau begitu, orang-orang di Green Sky Hall benar-benar rubah yang licik. Pertama, mereka menguji kekuatanmu, dan jika kamu tidak cukup kuat, mereka akan menghabisimu di tempat. Sedikit yang mereka tahu bahwa kamu tidak hanya kuat, tetapi senjata rahasia mereka, nenek yang terampil dan dua pria besar, juga bukan lawan yang layak. Hanya ketika mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkanmu, mereka menyerah, begitu saja, masalah mereka tidak akan menjadi lebih buruk. Keringat dingin menetes di dahi Ivene saat dia mengulangi episode itu. Untungnya, Jack adalah petarung yang kuat. Pengalamannya sebagai tentara dalam 5 tahun terakhir tidak sia-sia. Kalau tidak, dia akan berada dalam situasi berbahaya hari ini. Mereka tidak secerdas itu. Trik kotor seperti itu tidak bisa lepas dariku. Jack terkekeh dengan acuh tak acuh, dan kemudian melanjutkan, tapi saya harus mengatakan bahwa Hector hanyalah Tiger yang tersenyum. Dia terlihat baik hati dan baik di luar, tetapi di dalam, dia penuh dengan trik kotor dan licik. Tidak mengherankan bahwa orang seperti itu bisa menjadi master balai langit hijau. Yang aku khawatirkan sekarang adalah apakah pihak lain akan menarik kembali kata-katanya. Mereka hanya menyetujui permintaanmu di permukaan karena kamu kuat dan sulit untuk disingkirkan. Tanya mengerutkan kening dalam-dalam setelah memikirkannya. Kakak laki-lakinya adalah Master of Kingston Hall. Bagaimana jika dia memberi tahu saudaranya tentang ini? Kita tamat. Bersambung.